Namo Sangya Adi Budaya, Namo Budaya. Hai semua, perkenalkan nama saya Tanaya Sasanadira dari SMB Wihara Dhamma Cakra, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Hari ini saya akan menceritakan tentang pertemuan Pangeran Siddhartha dengan Putri Yasadhara. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu, di kerajaan Kapilavastu, hiduplah seorang pangeran muda yang bernama Pangeran Siddhartha. Ia adalah anak dari Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Sejak kecil, Pangeran Siddhartha dikenal sebagai anak yang tidak sombong terhadap orang lain dan suka menolong semua makhluk hidup di sekitarnya. Saat beranjak usia 16 tahun, ayahnya Raja Suddhodana berpikir bahwa sudah waktunya untuk Pangeran Siddhartha memiliki pendampingnya untuk selama hidupnya. Ia pun berkata, aku punya ide. Aku akan membuat undangan untuk para putri di negeriku. Ia pun membuat undangan untuk semua putri-putri di negerinya. Namun orang tua mereka tidak mengizinkan anak-anaknya pergi ke istana Pangeran Siddhartha. Mereka berkata, aku tidak mengizinkan anak-anakku pergi ke istanamu. Aku tidak percaya anakmu bisa melindungi anak-anak kami. Nanti anak kami kenapa-napa, engkau juga yang kami salahkan. Mendengar perkataan orang tua mereka, Raja Suddhodana pun kesal dan membuat beberapa perlombaan. Perlombaan itu adalah memanah, balap kuda, dan bermain pedang. Hari-hari yang ditunggu telah tiba. Semua pangeran ikut berlomba. Pada perlombaan memanah, Pangeran Siddhartha tepat kena kesasarannya. Dalam balap kuda, ia berlari jauh dari pelomba yang lain, dan dalam bermain pedang, gerakannya sangat cepat dan lincah. Semua orang takjub atas ketangkasan Pangeran Siddhartha, dan mereka pun percaya Pangeran Siddhartha itu bisa melindungi putri-putri mereka. Ia pun mengizinkan putri-putri mereka pergi ke istana Pangeran Siddhartha. Mereka berkata kepada putri-putri mereka, kalian boleh pergi ke istana Pangeran Siddhartha karena kami sudah percaya Pangeran Siddhartha itu bisa melindungi kalian untuk selama hidup kalian. Mereka pun pergi ke istana Pangeran Siddhartha. Sampainya di istana, mereka berkata, Wah, megah sekali istananya. Semoga yang dipilih itu aku, dan agar aku tinggal di istana yang besar ini. Mereka pun bertengkar dan dihentikan oleh pelayan Pangeran Siddhartha. Sampainya di istana, mereka berbaris berjejer di depan Pangeran Siddhartha. Dan Pangeran Siddhartha siap memilih untuk calon istrinya atau pendampingnya untuk selama hidupnya. Yang paling cantik di kerajaan itu adalah Putri Yasadhara. Ia berkata, wah, putri itu sangat cantik sekali. Itu akan cocok untukku. Ia pun mulai memasangkan bunga di leher para putri satu persatu.
Sedangkan Putri Saudara tidak mendapatkan bunga, melainkan mendapatkan cincin emas yang sangat mewah. Sangat mewah. Dan Putri Saudara berkata, "Pangeran, apakah cincin ini untukku?" Pangeran Siddhartha menjawab dengan penuh semangat, "Iya, benar, itu cincin untukmu. Dan satu lagi, engkau yang akan menjadi istriku. Aku berjanji akan menjagamu selama hidupku." Putri Saudara berkata, "Wah, menyenangkan sekali. Aku percaya akan percakapanmu." Mereka pun hidup bahagia dan menikah dan dikaruniai anak yang bernama Rahula. Pesan moral dalam cerita ini adalah kita tidak boleh memandang status sosialnya dari apa yang kita lihat. Seperti Pangeran Siddhartha, orang tua mereka tidak percaya Pangeran Siddhartha itu bisa melindungi putri-putri mereka. Dan akhirnya Raja Suddhodana membuat perlombaan, dan perlombaan itu bisa memenangi oleh Pangeran Siddhartha, dan Pangeran Siddhartha bisa mengalahkan pangeran-pangeran lainnya. Jadi kita itu tidak boleh memandang status orang lain dari apa yang kita lihat. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.